Petinggi Hamas olok-olok Israel. Saya tantang Israel catat pencapaian militer lapangan selain membunuh warga sipil. Mana buktinya jika mereka memang kuat? Lawan kami, jangan sipil. In order to stop them, and we succeeded, and we have clashes with the occupation forces, and we succeeded to target and to hit Pejabat senior Hamas Ghazi Hamad meledak-ledak. Mereka juga meledek kemampuan militer Israel setelah perang besar berlangsung 1 bulan ini. Saya tantang Israel, apakah hingga saat ini mereka mampu mencatat pencapaian militer apapun di lapangan selain menghabisi warga sipil kami? Gaza tidak bisa dipecahkan dan akan tetap menjadi duri di tenggorokan Amerika dan Zionis, katanya, lagi merujuk pada Amerika Serikat dan Israel. Perang besar di Gaza pecah setelah Hamas meluncurkan serangan mengejutkan pada 7 Oktober lalu. Sementara itu, komentar petinggi Hamas itu muncul ketika Israel mengatakan pasukannya telah maju ke jantung kota Gaza yang padat penduduknya, sedangkan Hamas mengatakan para pejuangnya telah menimbulkan kerugian besar pada pasukan penyerang. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan Israel memiliki satu target Hamas di Gaza, infrastruktur mereka, komandan mereka, bunker, dan juga ruang komunikasi. Sebaliknya, sumber-sumber di Hamas dan kelompok militan jihad Islam Palestina yang terpisah mengatakan tank-tank Israel menghadapi perlawanan sengit dari pejuang Hamas dan telah dihancurkan oleh para pasukan Hamas. Israel telah lama menyeruakan ketakutannya bahwa operasi militer dapat semakin membahayakan para sandera yang diyakini ditahan di terowongan. Israel mengatakan mereka tidak akan menyetujui gencatan senjata sampai para sandera dibebaskan. Hamas juga bersikeras tidak akan berhenti berperang saat Gaza diserang. Sementara itu, Washington mendukung posisi Israel bahwa gencatan senjata akan membantu Hamas secara militer. Namun Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dia telah mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan sementara pertempuran. Sementara itu, sayap militer Hamas Brigade Is-Azin Al-Qassam mengatakan bahwa mereka menembakkan rudal-rudal ke Tel Aviv lagi hingga membuat sirene terdengar di banyak kota di Israel. Warga Israel di Tel Aviv memperingati 1 bulan sejak serangan Hamas dengan menyalakan lilin di sekitar foto para sandera. Sementara itu, Israel beraninya hanya melawan para sipil, bukan menyandera, tapi mereka menghabisi. Baru-baru ini sebuah video beredar saat perang dan ketegangan di Gaza, di mana tentara yang memakai kamera saat tempur menggunakan bahasa Rusia dan yang membuat orang menyadari campur tangan beruang merah nyata dalam serangan perlawanan Hamas pada Israel yang dimulai 7 Oktober lalu itu. Di sisi lain, pada bulan Maret lalu, Rusia mengundang petinggi Hamas datang ke Moskow, entah dalam rangka apa, yang pasti ini menunjukkan dukungan kuat Putin terhadap Palestina atau Hamas. Lalu apa keuntungan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan memanasnya konflik Gaza melawan Israel? Pertama, mengalihkan dunia dari perang di Ukraina dengan meningkatkan
atau meningkatnya kekerasan di Timur Tengah yang mendominasi agenda berita internasional. Moskow mengandalkan berita utama dramatis dari Israel untuk mengalihkan perhatian dari perang Rusia di Ukraina. Tapi ini lebih dari sekedar mengubah siklus berita. Pihak berwenang Rusia yang berharap sebagai akibat dari situasi Timur Tengah, sejumlah pasokan senjata barat ke Ukraina akan dialihkan ke Israel. Saya yakin krisis ini akan secara langsung mempengaruhi jalannya operasi militer khusus di Ukraina, kata diplomat Rusia Konstantin Gavrilov kepada surat kabar pro-Kremlin Izvestia. Para sponsor Ukraina akan terganggu oleh konflik di Israel. Hal ini tidak berarti bahwa negara-negara barat akan meninggalkan Ukraina, namun jumlah bantuan militer akan berkurang dan jalannya operasi mungkin akan sangat menguntungkan Rusia. Kedua, menguji kemampuan Amerika Serikat. Kami dapat dan akan mendukung Israel sama seperti kami mendukung Ukraina, kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada pertemuan para Menteri Pertahanan NATO, dilansir BBC. Namun konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah akan menguji kemampuan Amerika untuk secara bersamaan mendukung dua sekutu dalam dua perang terpisah. Apalagi kondisi Amerika sedang tidak baik-baik saja. Ketiga, menjadikan Rusia sebagai mediator. Rusia sedang meningkatkan perannya di Timur Tengah dengan menyebut dirinya sebagai pembawa perdamaian yang potensial. Mereka telah memainkan peran tersebut sebelumnya dan bergabung dalam upaya internasional di masa lalu untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Rusia dapat dan akan memainkan peran dalam resolusi konflik, kata juru bicara Presiden Rusia, Putin, Dmitry Peskov. Kami menjaga kontak dengan pihak-pihak yang berkonflik dalam kunjungannya ke Moskow pekan ini. Perdana Menteri Irak meminta Presiden Putin untuk mengumumkan inisiatif gencatan senjata nyata di wilayah tersebut. Keempat, mewujudkan citra Rusia sebagai negara yang mendorong perdamaian. Bagaimanapun, ini adalah